Assalamualaikum, selamat malam. Ada apa dengan Kang Kori ini? Ada apa? Kayaknya Kang Kori ini sedang galau. Ya biasa menggunakan taktik-taktik capernya dia. Mungkin selama ini, wah saya ke sana itu surga gitu loh. Mungkin. Ternyata. Sebenarnya lebih enak kemarin-kemarin ya gitu loh. Ini dia videonya tentu kan, sebagian udah pernah menonton. Ini dia videonya. Bagi gua orang-orang yang seperti itu, Habib seperti itu anak pungut, bukan anak bener. Boleh jadi asalnya dulu anak orang dipungut atau anak zina. Begitu aja selesai. Otakku begitu konfirmasinya. Gitu. Sampai hari ini akhirnya kan minta Tengku kasih rekening. Aceh mau diganti rugi kepedihan hati saya. Gua kasih, dia minta rekening, gua kasih. Sampai sekarang saya bayar Aceh kagak, cuma minta doang. Ya artinya apa di sini yang gue simak? Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan ba'alab. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu, biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Kalau kata-katanya bibi, tapi faktanya gak ada kemuliaan. Maka boleh jadi sebetulnya yang Habib-Habib asli itu yang mana sih? Aneh sedang pelajari ini. Keturunannya benar asli itu ke atasnya. Ya, tapi Habib-Habib yang ada di sini nih harus kita curigai. Apakah benar anak asli atau anak TKW yang jadi Habib? Wah. Ya ujung-ujungnya soal seperti itu. Malulah, sangat memalingkan sekali. Kan kamu udah tahu mereka tabiatnya bagaimana. Zaman dulu kamu pernah cerita, kamu ke Robitoh Alawiyah. Kamu lupa dengan ceritamu itu. Seperti apa mereka itu? Dari banyak tentang yang kamu katakan kan jelas, masih saja. Ya salah sendiri. Caper nih. Kalau lo merasa keturunan Nabi sementara bukan Ba'alawi, lo anggap bukan keturunan Nabi, sama gue jadi musuh. Gue gak agak peduli. Gue bicara kebenaran. Gue membela nasab gue itu farduin. Gitu. Ada Habib yang menafikan nasab gue, panggil ahli nasabnya sedunia bermuzakarah dengan nasab gue. Gitu bang. Itu juga kenyataan yang saya rasakan tidak bisa kamu rasakan. Paham ya? Jadi Anda juga tidak bisa bilang ini, oh saya kan nggak pernah ngerasakan, seakan-akan itu tidak benar. Bukan berarti tidak benar, bukan nggak benar. Iya, seakan-akan. Saya kan nggak bilang tidak benar, seakan-akan nggak terjadi itu. Kok bisa sih? Tapi faktanya saya mengalaminya dan banyak orang lain juga mengalaminya. Itu, Iya. paham? Dan tapi saya juga mengalami bertemu sama habaib yang Masya Allah gitu loh, paham deh? Wah. Wajib pokoknya. Iya, keren lah pokoknya. Bener-bener sosok habaib yang seandainya Mukimat tahu Habib kayak gini, Iya. mereka nggak akan komplain dengan habaib gitu loh. Paham. Ada ngalamin gitu loh. Gitu. Bertemu yang kayak gitu. Makanya saya tidak sekarang di dalam posisi kebenaran. Saya insya Allah sampai mati selalu membela keabsahan nasab alwi. Gitu loh. Dengan ilmu yang saya miliki. Iya. Dan saya tidak membela nasabah Habib. Enggak. Ingat itu. Karena Habib ini bisa palsu. Iya. Bisa anak umur jadi Habib. Gitu loh. Ya. Cie membela sampai mati. Untuk para katib, cepat dekati kori itu. Nanti dia mutung, nanti dia marah.
Kalau marah dia bisa wah bongkar sana bongkar sini gitu. Waduh dia lagi begini. Aduh dia lagi pusing itu nggak tahu tuh ada apa itu. Sebenarnya itu caper gitu loh. Kalau kita di orang NU udah paham. Jaringan-jaringan kita udah paham. Buruan dekati telepon kayak hanya nomor rekeningnya. Diisi betulan. Jangan hanya nanti ternyata enggak. Bahaya dia ngambek nanti itu. Kalau udah ngambek ya udah. Bukan lagi di posisi membela kebenaran. Saya udah tobat, udah sadar gitu. Nanti gimana ya mau berbalik ke sana? Pasti ditolak. Lalu mau kemana lagi? Caper itu dia. Wah, ketemu apa tadi bilangnya seorang Habib yang baik seorang seakan-akan orang-orangnya mukimat. Mukimat itu apa? Mukibin Kanjeng Nabi Muhammad. Seakan-akan wah, kalau orang baik itu di mana-mana banyak. Di mana-mana tuh ada. Di semua suku tuh ada. Itu loh. Kalau soal berbicara soal orang baik, jangan kamu memperlihatkan di publik dari ini orang Bugis, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, orang Papua, semua tuh ada yang baik banget tuh ada. Capernya nih aduh. Bila ditanya Pertanyaannya, ada nggak yang rela membela saya di ketika saya berjalan di atas garis kebenaran, ya, lalu ada sesuatu masalah, mereka membela saya sampai mati-matian bahasanya? Nggak juga. Oh sampai hari ini, ya kan? Saya membela habaib sampai tengah malam ada orang yang menyulik saya ke sini. Tapi secara fisik, gimana Teguh? Ada telepon. Entah tenang, kita cari ada secara, tapi habaib yang mana? Habaib yang memang mengenal hati saya. Gitu loh. Yang benar mengenal diri saya. Gitu. Itu saya nggak nafikan kebaikan orang. Iya. Tetapi apakah habaib lain yang udah mendengar saya di narasi di media ini membela sesuatu hal? Jangankan bang, membela dalam bentuk fisik. Uang seperak acan gak ada yang kasih. Maaf ya, kalau bahasa yang namanya manusia kan hablum minan nas tuh ya. Jangan salah paham ya. Gak ada. Mobil saya hancur, ada yang punya inisiatif. Ada. aduh. Ujung-ujungnya nggak ada yang ngasih. Katanya mau diculik. Siapa yang nyulik? Lalu misalkan ada orang menculik Khori itu untuk apa? Minta tebusan 1 miliar, 3 miliar. Duitnya siapa? Mungkin itu menakut-nakutin saja mungkin. Masa orang kayak kamu diculik? Siapa juga yang menculik? Siapa yang doyan? Kalau orang menculik itu ya menculik orang-orang yang jelas-jelas tebus bisa. Tentu dengan apa? Dengan materi gitu loh. Lah kamu sendiri saja ngeluh begitu kok. Ngerasa belum ada yang ngasih, saya merasa udah membela Habib. Nggak taunya bla 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 bla. Aduh. Gitu lagi. Kalau terus begitu kemana-mana ya akan begitu. Namanya perjuangan itu nggak perlu mikir seperti itu, nggak perlu. Harusnya kamu tuh bisa belajar dengan orang-orang yang dulu saat kamu itu di mukimat. Mukibin Kanjeng Nabi Muhammad kok nggak mau, gimana? Ini dia lanjutannya. Sekarang saya bela Ba'alawi sama, nggak berubah. Jadwal saya malah dilengser saya. Saya ingat saya diundang ke Ibu? Jember Tanggul. Tujuannya kan saya ceramah di sana.
Ya sampai di sana saya makan tidur, nggak ada kegiatan apapun. Itu fakta. Kenapa? Apa yang terjadi? Gitu, Pak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh habaib yang punya akal sehat, ya. Mereka akan menelpon saya, berteman sama saya dengan teman yang baik, yang saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ente pernah nggak datang ke seseorang marganya Alkaf, kita dan telepon pagi gini live begini, ente main ke tempat ana, ya kan? Insyaallah ana sambut antum, ana tunggu antum. Ya khair, ayo khair, mancingin sono. Oke, datang bawa mobil sampai di sana ana diusir. Aja inget. Maksudnya gimana? Sampai ke sana gue Sehat. udah beliin makanan buat dimasak bareng-bareng, gitu loh kan? Ujungnya gue diusir, disuruh pulang. Sama siapa? Sama yang punya rumah yang ngundang gue datang pulang, yang ngundang gue. Sobto kali itu mah tengko bercanda. Sobto bagaimana Sobto? Masa Sobto suruh orang pergi kita pergi? Gue pergi lah gue. Beneran, maksudnya beneran. Beneran. Saksi banyak kok. Tapi CS, masa udah CS, udah CS itu masa sering ngobrol begini Nggak CS. Kenal kawan kayak gini nih, ini teman kayak gini nih di Kongko. Iya. Dulu pernah berantem aku saya mukimat secara baik-baik pun. Nah ketika dia senang sama anak, bla 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 bla, udah berubah begini, ngajak main lah. Ya udah, aneh dateng silaturahmi. Tahu perjalanan lo, Bogor sono, ngatas, sampai jalan begini nih, ya. Sampai ke sana baru Kongko berapa jam menjelang dari sampai di sana jam 2 ya. Jam 2, jam 3, jam pas menjelang maghrib jam 5 lah. Dusit. Usir dia. Jangan seudon dulu. Siapa tahu tuan rumahnya itu nggak ada yang masakin, nggak ada yang bisa melayani, buatin minuman lah, apalah. Dan siapa tahu juga tuan rumahnya itu bisa dibilang lagi tongpes. Bisa juga gitu loh. Jadi jangan hal-hal begini kok dipublikasi. Aduh, bikin malu kamu juga bikin malu orangnya itu. Dari awal sampai akhir tadi itu kalau kita melihat itu seakan-akan itu ya, kalau Habib yang nggak baik sama dia seakan-akan apa anak pungut, apa anak zina, kan dia depan ada bicara seperti itu tadi gitu loh. Seakan kalau yang nggak baik sama dia itu jelek banget gitu loh. Masa begitu? Nggak boleh begitu, Kori. Kamu lupa dulu kamu itu menjelek-jelekan Gus Fuad seperti apa. Padahal jelas orang datang, bertamu, ya kan, dilayani, dijamin pokoknya semua dilayani enak. Pulang dikasih pisaro, tetapi di luaran bilangnya apa? Uang suap. Kan keterlaluan, padahal Gus Fuad itu setiap ada orang yang itu kiai, ustadz, Gus, setiap datang ke rumahnya akan dikasih pisaro sebagai tanda cinta, penghormatan, entah besar entah kecil gitu loh. Itu kebiasaan dia. Tapi apa yang didapat saat kamu berbicara soal Gus Fuad dulu itu? Enak kan gitu loh. Bertamu dihormati, dilayani. Kok seperti itu? Matil seperti ikan lele. Lah ini juga sama, diterima juga loh padahal. Tapi kamu berbicara semacam itu. Walau memang tidak sampai maghrib. Kan gitu kan? Ya siapa tahu dia bingung, dia waduh ini makan habis ini urusan makan dan lain sebagainya. Mungkin lagi nggak punya uang. Mungkin nggak ada yang bisa ngurusin di dapur. Harusnya husnudon. Masa begitu? Hanya gara-gara mungkin kamu saat
ini, buat video itu, mungkin lagi pusing mikir entah urusan apa. Kalau kita bisa menebak urusan apa, udah ya, semua orang tahu loh. Semua orang bisa tahu. Ya karena apa? Dari ucapanmu sendiri. Wibawamu, kehormatanmu itu dari mulutmu sendiri. Dari situ loh. Padahal jelas loh, kamu sebenarnya sudah siap harusnya udah bisa jadi ulama, termasuk ulama ahli nasab. Tetapi kamu nggak sabar. Kamu selalu berharap lebih dengan apa yang kamu perjuangkan, dengan apa yang kamu lakukan. Itu berarti kamu belum ikhlas. Perjuangan soal ini memang berat. Dan buanglah rasa-rasa di hati seperti itu. Nanti ringan. Karena apa? Karena Allah itu melihat dan meridhai orang yang perjuangannya itu ikhlas dan tidak, itu Allah Maha tahu. Ya kamu begitu sih. Wassalam.